Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat MIPA. Pergi ke toko membeli buku cerita, membaca bersama di bawah pohon mahoni. Selamat datang di prodi unggulan kita, S1 Pendidikan Fisika siap menemani. Semoga Sobat MIPA selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan siap menjemput masa depan. Selamat datang kembali di mikrofon MIPA, kabar riset obrolan fun dan menginspirasi. Kembali lagi bersama saya, Guntoro. Hari ini kita punya misi khusus buat adik-adik lulusan SMA, SMK, dan MA, sederajat yang punya cita-cita mulia menjadi pendidik, guru fisika hebat, atau edukator sains masa kini. Kita akan mengupas tuntas profil serta jalur penerimaan mandiri di program studi S1 Pendidikan Fisika UNESA untuk tahun 2026. Tentu saja saya di sini tidak sendiri. Di studio mikrofon sudah hadir sosok hebat, yaitu ada koordinator program studi S1 Pendidikan Fisika FMIPA UNESA, yaitu Ibu Mita Anggraini MPD PhD, dan Bapak Dr. Muhammad Satriawan MPD selaku Unit Penjamin Mutu Fisika UNESA. Selamat pagi Ibu Mita dan Pak Satriawan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah baik. Pagi. Alhamdulillah, oke. Mungkin kita langsung saja masuk ke apa yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi yang pertama yaitu dari Ibu Mita, sebelum kita bahas tanggal-tanggal krusial dari pendaftaran mandiri ini, boleh dibagikan ke Sobat MIPA, apa sih yang membedakan S1 Pendidikan Fisika UNESA dengan prodi sejenis di kampus lain? Seperti apa saja keunggulannya juga bisa itu. Oke, baik. Terima kasih. Bicara tentang keunggulan S1 Pendidikan Fisika UNESA, ini adalah prodi yang memiliki rekam jejak panjang ya dan bereputasi tinggi dalam mencetak calon guru fisika yang tentu saja profesional, adaptif, dan berwawasan global. Nah, di sini mahasiswa tidak hanya belajar tentang konten fisika secara mendalam, tetapi juga dibekali oleh inovasi pembelajaran digital seperti desain media berbasis teknologi, VR, augmented reality, seperti itu, dan kemampuan komunikasi pedagogik yang modern. Jadi lulusan kami ini tidak cuma jadi guru di sekolah begitu, baik nasional ataupun internasional ya. Karena ada alumni kami yang juga mengajar di sekolah di Thailand, Bangkok, begitu nggih. Jadi banyak juga yang sukses menjadi edupreneur, pengembang kurikulum, peneliti pendidikan, bahkan konten kreator begitu. Jadi konten kreator edukasi tentunya. Jadi kurikulum kita ini sangat adaptif dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, saya rasa. Seperti itu, Mas. Wah, berarti dari segi prospek juga sudah mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Ke semua lini mungkin yang orang-orang mikir kan hanya ke pendidikan saja gitu Bu ya. Iya, Tapi ternyata bisa sampai ke konten kreator juga tadi, sampai ke industri-industri juga semua masuk, sampai VR tadi gitu Bu ya. Betul sekali. Wah, oke. Berarti emang sudah sangat menjanjikan dan kekinian dari segi prospeknya Bu ya. Ya, Oke. kami sangat berharap demikian. Wah, oke, siap. Nah, kebetulan saat ini UNESA sedang membuka jalur mandiri non-tes rapor. Mungkin boleh dijelaskan, Bu, kemudian apa saja yang ditawarkan dari jalur rapor ini untuk calon mahasiswa S1 Pendidikan Fisika? Baik, saya akan coba jelaskan jalur ini, namun nanti terkait dengan detail-detail tanggalnya, mungkin saya akan dibantu oleh Pak Satriawan, Siap. begitu ya. Jadi betul sekali Mas Guntoro, jadi jalur mandiri non-tes raport ini adalah kesempatan paling praktis dan ramah bagi calon mahasiswa. Mengapa dikatakan demikian? Karena jalur ini tidak ada tes tulis. Kemudian tidak ada wawancara. Wah. Seleksinya murni berbasis pada penilaian rekam jejak akademik melalui nilai raport. Jadi kalau adik-adik punya nilai raport yang stabil, begitu bagus selama SMA, ini adalah kesempatan emas untuk lolos tanpa perlu belajar materi ujian tulis lagi. Jadi stresnya kurang lah saya rasa, karena kan berdasarkan rekam jejak selama sekolah tadi, begitu. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan mengenai jalur non-tes raport ini. Oke, berarti teman-teman ini yang mau daftar ini nggak perlu capek-capek belajar lagi gitu Oh, ya. tidak Karena perlu. udah kayak Ya. dari belajar mereka kemarin-kemarinnya itu yang dilihat betul, gitu ya Bu betul ya. sekali Mas Guntoro. Wah, oke, berarti emang benar-benar memudahkan lah ya teman-teman yang mau daftar melalui jalur rapor ini Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, oke, tadi kan sudah dijelaskan. Mungkin dari Pak Satriawan boleh tanggal-tanggal pentingnya ini apa aja yang perlu diingat teman-teman. Oke, baik Mas Kuntoro ya. Jadi teman-teman Sobat MIPA mungkin bisa mencatat ini tanggal penting yang memang harus diperhatikan ya kalau mau mengikuti jalur ini ya.
Jadi pendaftaran online sebenarnya sudah dibuka, namun sampai tanggal 22 Juni 2026. Artinya hari ini ya Hari ini Mas ya. banget Jadi ya. teman-teman ini masih ada beberapa jam gitu ya. Silakan segera mendaftar ya. Semoga Anda beruntung gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kelulusan itu akan diumumkan pada tanggal 25 Juni 2026 ya. Lalu selanjutnya ada juga masa sanggah kelulusan. Jadi mungkin ada sobat-sobat FMIPA yang mau memprotes mungkin kenapa saya nggak lulus ya. Jadi bisa dilakukan ya pada tanggal 25 sampai dengan 30 Juni 2026. Ya. Jadi nanti kelulusan itu ya akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2026 itu ya di akhir. Jadi masih bisa masa sanggahnya itu dari 25 sampai 30 Juni ya. Lalu nanti kalau sudah fix lulus ya maka dilakukanlah daftar ulang secara online ya. Jadi mulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2026 ya. Lalu langkah terakhir ya penentuan dan pembayaran UKT nanti akan ditentukan pada tanggal 5 Juli ya. Sampai masa pembayaran UKT itu dari tanggal 6 sampai dengan 11 Juli 2026. Jadi kalau itu sudah dilakukan maka Anda fix resmi menjadi mahasiswa S1 Pendidikan Fisika. Oke. Gitu. Berarti memang tanggalnya juga udah hari ini banget ya Pak ya. Iya hari ini Mas. Jadi ya ayo masih ada waktu ini. Ayo Cepat ya segera teman-teman yang mau masih hamin jam gitu ya. Mungkin Iya. bisa langsung nih jalur rapot gitu kan. Berarti karena emang sudah tinggal beberapa jam lagi, mungkin teman-teman yang agak telat tahu informasinya nih, mungkin ada informasi atau bisa mencoba peruntungan lewat jalur tes tulis kah, atau ada jalur yang lain seperti kayak jalur tes tulis apa, atau mungkin dari jalur mandiri yang mana, mungkin bisa jelaskan ada jalur apa lagi sih selain dari yang raport ini Pak? Boleh. Oke, kalau memang hari ini mungkin teman-teman atau sobat FMIPA ini nggak sempat mendaftar, jadi jangan khawatir ya, masih ada satu jalur lagi nih. Jadi menarik juga nih jalur nih ya, Oke. yaitu tes masuk UNESA berbasis komputer ya, atau disingkat dengan TMUBK. Jadi ini ya apa ya, tidak perlu juga belajar kayak yang tes-tes sebelumnya gitu ya. Namun memang di sini ya ada ujian, tapi ujiannya berbasis komputer yang fleksibel, objektif, dan yang terpenting ya di jalur ini juga nanti tidak ada wawancaranya. Oke, ya. jadi pure test Jadi komputer pure itu ya? testnya ya. Jadi kalau misalnya itu sudah lulus ya lulus, nanti tinggal memenuhi administrasi dan sebagainya seperti itu Mas. Oh, oke, berarti kalau yang ini lebih fokusnya ke tes komputernya aja, dan itu udah tanpa wawancara lagi ya Pak ya? Iya, sudah tidak ada wawancaranya ini. Jadi memang hanya komputernya saja Komputernya itu gitu. saja ya. Oke, mungkin biar teman-teman ini kan pasti udah tahu nih informasinya sekarang. Nah, bisa nih Pak dikasih tahu juga tanggal-tanggal pentingnya. Oke, jadi sobat FMIPA semuanya yang ada di luar sana yang ingin bergabung dengan S1 Pendidikan Fisika ya, ini bisa dicatat ya untuk tanggal jalur TMUBK 1 ya, yang pendaftaran online ini dibuka mulai tanggal 23 Juni sampai dengan 2 Juli 2026 ya. Jadi tepat setelah jalur raport tadi ditutup langsung dibuka jalur TMUBK ini ya. Kemudian pelaksanaan tes online-nya atau CBT-nya pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2026 ya. Dan pengumuman kelulusannya pada tanggal 9 Juli 2026. Jadi 2 hari setelah tes langsung diumumkan. Jadi enggak perlu lama-lama menunggu gitu ya, langsung nanti ada hasil akhirnya. Kemudian ada juga masa sanggahnya nih ya, mungkin ada yang protes nih, kenapa saya nggak lulus ya. Jadi ini bisa dilakukan sanggah itu dari tanggal 9 sampai 13 Juli 2026 ya. Kalau sudah fix baru nanti dilakukan daftar ulang, yaitu pada tanggal 10 sampai 14 Juli 2026. Nah setelah daftar ulang, baru nanti kita
penentuan pembayaran UKT-nya. Nanti saudara-saudara bisa melihat berapa nih UKT yang harus dibayarnya, yaitu pada tanggal 16 Juli. Dan kemudian pembayaran UKT dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 24 Juli 2026. Jadi seperti itu informasinya Mas Kuntoro. Oke, berarti dari yang rapot maupun juga yang TMUBK ini sama-sama ada masa sanggahnya gitu ya, Pak ya? Iya, jadi ada masa sangkanya, jangan khawatir gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba nih kayak Iya. aku padahal kayaknya bisa nih gitu ya, mungkin bisa mengajukan gitu ya nanti ke teman-teman gitu ya ke pihak Fisika UNESA gitu ya. Ya ini ya penyelenggaranya yang nanti untuk tes masuknya. Oke. Berarti penjelasannya tadi juga sudah sangat detail baik dari Pak Satriawan dan juga Bu Mita. Nah, terakhir nih Bu, sebelum bincang-bincang kita berakhir, ada nggak tips dari Ibu selaku Korprodi agar adik-adik ini bisa sukses menembus S1 Pendidikan Fisika UNESA dan bisa juga berikan kata-kata penyemangat untuk mereka yang mau melakukan pendaftaran juga, Ibu. Oke, baik. Baik, Mas Kuntoro. Bagi yang tidak kebagian jalur rapot, Iya. masih ada jalur tes komputer seperti yang dijelaskan oleh Pak Satriawan tadi, juga ada masa sanggah. Jadi tips dari saya simpel saja. Yang masih berusaha untuk jalur rapot, hari ini adalah hari terakhir. Teliti saat melakukan pendaftaran online, pastikan semua berkas nilai raport atau data diri yang diunggah itu valid dan tidak ada salah ketik. Itu yang paling penting. Kemudian bagi yang tidak kebagian jalur rapot ini, ketinggalan informasi atau bagaimana, tenang, masih ada jalur TMUBK. Sering-seringlah berlatih soal logika sains dan penalaran matematika dasar, karena itu adalah bagian dari tesnya. Jadi siapkan diri seperti itu. Nah, menjadi seorang pendidik fisika adalah profesi yang mulia sekaligus menantang di era teknologi ini, begitu. Menjadi seorang pendidik itu adalah panggilan. Di S1 Pendidikan Fisika UNESA, kalian tidak hanya dibentuk menjadi pintar, tapi juga menjadi inspirator. Jangan ragu lagi, masa depan pendidikan ada di tangan kalian. Segera daftarkan diri kalian dan mari kita bertumbuh bersama menjadi pendidik yang tangguh berprestasi di UNESA. Oke, luar biasa. Teman-teman, Sobat MIPA tuh mungkin udah mendengarkan tips and trick dan juga pesan dari Korprodinya langsung gitu ya Bu ya. Dan juga tadi penjelasannya sudah lengkap baik dari Ibu Mita dan juga Pak Satriawan. Mungkin dari penjelasannya itu bisa lebih memotivasi teman-teman dan juga penjelasannya itu bisa teman-teman tulis-tulis notet-notet Bu ya, Pak ya. Oke. Bisa tercatat jadi lebih ingat lagi lah sama informasinya dan nggak ketinggalan lagi gitu ya Pak ya Bu ya. Oke, mungkin selain ini kayak dari saya juga dan teman-teman mungkin mewakilkan terima kasih Ibu Mita dan Pak Satriawan yang sudah hadir ke mikrofon FMIPA UNESA dan juga cerita kita memberikan informasi tentang ujian mandiri ini ke teman-teman gitu. Semoga teman-teman juga yang mendaftar bisa lolos gitu ya Bu ya Pak ya ke Amin. S1 Pendidikan Fisika UNESA. Sobat MIPA, jadi tunggu apa lagi? Manfaatkan jalur mandiri non-tes rapor yang pendaftarannya akan ditutup pada hari ini 22 Juni 2026 dan juga harus siapkan diri kalian untuk jalur TMUBK 1 yang dibuka mulai 23 Juni 2026. Langsung serbu laman resmi pendaftaran mahasiswa baru UNESA sekarang juga. Sebagai penutup, ada satu bait pantun dari saya gitu Bu ya. Pergi ke sawah melihat Pak Tani. Oh, cakep. Membawa pergi lauknya ikan teri. Ayo bergabung bersama Ibu Mita di sini di S1 Pendidikan Fisika lewat jalur mandiri. Jangan lupa ikuti terus akun media sosial resmi FMIPA UNESA agar kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Saya Guntoro pamit undur diri. FMIPA, Kampus Konservasi, tangguh berprestasi. Jos, jos, jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.